Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi, Selasa 23 Juni 2026. Bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita siapkan hati dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, berkat-Mu kepada kami sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau tolong kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dipimpin oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto, yang dengan tema berinisiatif menegakkan kasih dan keadilan. Bacaan firman hari ini diambil dari Matius 5 ayat 39 yang berbunyi demikian. Namun, aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, kita kembali bersyukur karena Tuhan berikan kita hari yang baru dan kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman bersama. Saudara, suatu kali ada seorang siswa, dia mengungkapkan curahan hatinya kepada temannya. Dia berkata, aduh, aku harus apa ya? Aku telah disakiti oleh temanku itu. Lalu orang yang mendengarkan curhatnya itu yang adalah sahabatnya, dia menjawab, ya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memberi pelajaran kepada mereka yang menyakiti kita. Kamu bisa lakukan ghosting, kamu bisa sindir dia di story WhatsApp, atau kamu juga bisa bikin media sosial khusus akunnya untuk mencaci maki dia. Saudara, bagi dunia, wajar jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, yang wajar tidak selalu berarti benar. Terlebih bagi para pengikut Kristus. Para pengikut Kristus diperintahkan untuk melakukan yang sebaliknya. Kristus pernah berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kristus kemudian melanjutkan penerapan konkretnya, yakni siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, pada masa itu, tamparan dengan telapak tangan yang mengenai pipi kanan itu merupakan bentuk penghinaan. Tamparan dengan menggunakan punggung tangan yang mengenai pipi kiri itu merupakan bentuk penghinaan yang lebih tinggi. Sebagian orang Kristen berpikir bahwa Tuhan Yesus melarang kita untuk melakukan apapun ketika disakiti. Dan ya, nikmati saja jika disakiti orang lain, jangan membalas. Padahal Tuhan Yesus tidak sedang melarang kita untuk membela diri atau membela orang yang tidak bersalah. Oleh sebab itu, memberikan pipi kiri dapat dipahami juga sebagai bentuk kasih dan keadilan. Maksudnya, kita berinisiatif membicarakan persoalan tersebut serta mencari solusinya bersama-sama. Jika kita hanya membiarkan pipi ditampar, maka kita sedang mengabaikan perintah Allah untuk menegur dan bertindak adil. Namun jika kita langsung membalas dengan tingkatan yang sama jahatnya, maka kita sedang mengabaikan kasih dan keadilan dari Allah. Jadi saudara, mari kita merenung sejenak, kita berefleksi. Bagaimana respons kita ketika disakiti? Apakah kita menyindir, menjauh, mendendam, atau datang mengupayakan kasih dan pemulihan? Kiranya kuasa Injil Kristus memampukan kita untuk menghidupi apa yang Tuhan perintahkan. Sebab mengikut Kristus berarti merespons dengan kasih, sekalipun kita berhak dan mampu untuk membalas. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia berdosa. Kami seringkali mau membalas kejahatan dengan kejahatan, hanya membalas yang baik dengan yang baik. Namun hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mau agar kami membalas yang jahat dengan yang baik.
Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kuasa Injil Kristus di dalam pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi apa yang Tuhan perintahkan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Meskipun sulit, meskipun ada banyak tantangan di dalamnya, tapi kami mau belajar taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah lakukan kasih dan keadilan seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan menolong kita.